Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk ikut dalam majelis ilmu. Semoga mendapatkan keberkahan dalam majelis ini tadi. Kemudian salawat ma'assalam tidak lupa kita hadiahkan kepada beliau junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan, zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada pagi hari ini. Kemudian tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita mulai kajian Ahad pagi ini dengan bacaan Ummul Quran dari Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
langsung saja kita masuk pada acara inti, yakni kajian Ahad pagi yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Hajiah Mukmainah MPDI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sewu ibu-ibu, bapak-bapak, njing menika badhe nderek berbagi kisah mawon. Namun sebelumnya alhamdulillah pagi hari ini dengan guyuran hujan syahdu, mudah-mudahan kita semuanya tetap bisa melafalkan dan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin. Niki pagi ini walaupun hujan, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dan insya Allah di tempat ini adalah tempat yang barokah dan hujan pagi ini hujan yang membawa manfaat dan barokah. Allahumma amin. Ini saya mengawali, kalau tadi Mas Farid sudah membuka dengan membaca surat Fatihah, kemudian ayat kursi, selanjutnya sholawat nariyah. Nah ini yang saya buka ya. Ada kertas hijau, itu ada sholawat tibbil qulub. Sholawat itu macam-macam, ini ada sholawat tibbil qulub, barangkali mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan. Sampun wonten ingkang familiar kali sholawat kita? Ini kalangan pondokan itu sudah familiar dengan tibbil qulub, apalagi ketika ada pandemi ini selalu dibaca. Monggo nggih. Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril
wasallim. Nah, mengke saged dingge tangan-tangan wonten dalem iki waosan sholawat sae diwaos wekdal menapa mawon monggo. Nah, untuk pagi hari ini sebab majelis taklim Ahad pagi ini banyak dari kalangan emak-emak. Nah, ini saya akan mencoba mengangkat tema dahsyatnya doa seorang ibu. Begitu mulianya seorang ibu sehingga doa ibu itu sangat dahsyat sekali. Ibu-ibu, ada cerita tentang Malin Kundang. Sampun nate keco nggih? Cerita tentang Malin Kundang. Sampun. Itu tentang nopo? Kisah tentang anak yang durhaka. Nggih. Nah, ini saya akan mengisahkan dari sisi lain yang terkait dengan doa ibu yang memang sangat dahsyat. Nah, ada seorang anak kecil, yang namanya anak kecil ini terjadi di Yaman. Yaman itu wilayah Timur Tengah, bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab. Namanya ini panggilannya Sudes. Nah, Sudes kecil ini waktu masih kecil, anak ini bermain dengan teman-teman sebayanya main tanah. Nah, saat di rumahnya ini ada tamu ayahnya. Nah, kalau orang Arab itu menjamu tamu itu sangat luar biasa. Betul-betul sangat luar biasa. Kalau kita misalkan bertamu kepada masyarakat Timur Tengah, kalau kita mengatakan begini, weh, kudungin jenengan niki kok sae tenan, tapi pakai bahasa Arab nggih. Niki langsung disukake. Tapi jangan sesekali istrimu ini kok cantik banget, tidak bakalan dikasihkan. Nah, ini beda. Kalau mempunyai benda dan tamu ini mengaguminya, itu langsung dikasihkan. Nah, tamu ini disuguh oleh Ibunda Sudais. Jamuan sudah siap semuanya. Nah, tiba-tiba Sudais kecil ini membawa debu atau tanah di genggam ini, ditaburkan di atas jamuannya itu, padahal tamunya sudah dipersilakan untuk menikmati jamuannya. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita saat ada tamu sudah dihidangkan di meja hidangan, kemudian hidangan itu dikasih pasir, biur sama anak kita. Rasane pripun panjenengan? Kalau saya pribadi mungkin nggih nesu-nesu nggih, nut malih nggih. Nah, niki mboten. Sang ibu ini marah, tetapi bahasa Arabnya idhab ja'alaka imaman lil haramain. Nah niki idhab lunga, nek wong Jawa minggato. Ya idhab lunga ja'alaka. Nah, bila kamu akan menjadi al-imam, imam lil haramain, di haramain. Haramain itu mana? Makkah dan Madinah. Sebutannya itu haramain. Nah, sebab dalam kondisi ibu yang sangat marah sebab jamuannya ini yang disuguhkan kepada tamu yang ternyata kemudian tidak bisa dinikmati sebab ditaburi pasir oleh Sudes kecil itu tadi, ibunya itu sangat marah tetapi mengungkapkan dengan ungkapan yang baik.
lanjut ya. Nah, ibu dengan kemarahannya itu tetapi mengungkapkan dengan ungkapan yang baik. Idhab ja'alaka imaman lil haramain. Jadi marah tetapi dengan ungkapan yang baik ini 1001. Kalau kita bocah nakal, beling kono dan lain sebagainya. Tapi sang ibu ini sangat bijak sekali menyampaikan dengan ungkapan marahnya itu dengan ungkapan yang baik. Kono dadi awak iki sok dadi imam haramain yang ternyata betul dengan ungkapan yang baik itu Sudais pada usia 12 tahun ini sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Sangat luar biasa, usia 12 tahun. Yang kemudian di usia dewasanya Sudais ini betul-betul menjadi imam yang terpilih di Masjidil Haram sampai saat ini. Hingga beliau terkenal dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Biasanya dipanggil dengan Syekh Sudais. Ini pernah datang ke Indonesia dan ngimami sholat di Masjid Istiqlal. Dan beliau ini kurang lebih 3 tahun yang lalu sebelum pandemi, beliau membawa hadiah ke Masjid Istiqlal itu berupa kiswah. Nopo kiswah niku? Kiswah niku baju yang ada di Ka'bah. Jadi itu namanya kiswah. Nah, baju yang ada di Ka'bah itu diganti setiap 1 tahun sekali. Setiap bulan haji saat jamaah haji itu ada di Padang Arafah. Nah, baju kiswah ini dijahit di pabrik khusus sebab kan gede banget dan itu memang pabriknya khusus, ada di Makkah. Nah, siapakah yang menempelkan atau yang memasang baju Ka'bah itu? Ini pasukan khusus. Jadi setiap tahun, setiap bulan Dzulhijjah atau bulan haji, di saat jamaah haji itu ada di Tanah Arafah, baju Ka'bah atau yang namanya kiswah itu diganti. Nah, salah satunya itu dipasang di Masjid Istiqlal. Yang kedua di Indonesia itu ada di Masjid Namirah Lamongan. Itu masjidnya punyanya Timur Tengah juga. Itu sangat istimewa. Nah, ini satu kisah dari Ibunda Syekh Sudais ini. Ibunda Syekh Sudais ini sangat luar biasa dengan ungkapan yang baik, maka ini membawa suatu kemanfaatan atau membawa suatu hal yang sangat luar biasa kepada anandanya, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais ini. Selanjutnya ini nggak bisa ya ininya. Nah, ini sebagaimana hadis An Abdillah bin Umar qala. Ini ada redaksi yang lain ya, yang populer itu ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Tapi ada redaksi lain, ini ridal rabbi fi ridal walid wa sakhatul rabb fi sakhatil walid. Jadi ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Begitu juga sebaliknya, murkanya Allah itu juga tergantung pada murkanya kedua orang tua. Jadi ini sebanding. Maka kedudukan orang tua itu adalah di bawahnya Allah. Sebab ridallahu fi ridal walidain itu tadi, ridhonya Allah itu tergantung pada orang tua. Nah, ini ada hubungan yang sangat positif
Ketika di situ hadis ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, atau dalam redaksi ini ridha Rabbi ini adalah Tuhan, yaitu Allah, fi ridal walid, tergantung pada ridhonya walid ini orang tua. Walid itu adalah ayah lah, ayah itu kan kalau ayah maka ibu itu masuk di dalamnya, walid orang tua. Dan wasakhatul Rabb, murkanya Tuhan yaitu Allah, fi sakhatil walid. Jadi berimbang. Maka tadi sang ibu yang marah tadi dengan ungkapan yang baik, yang ternyata ungkapan yang baik itu adalah doa. Maka kalau di Jawa itu istilahnya omongan iki donga. Ngoten nggih. Omongan itu, maka kita harus hati-hati. Apalagi seorang ibu mengungkapkan kepada anaknya, kita mesti hati-hati. Hindari kata-kata yang negatif. Jangan sesekali mengatakan anak ini nakal. Walaupun nakal-nakal anak kecil itu yang biasa, tapi jangan sesekali mengatakan nakal. Tapi pun Bu, wih anak pinter, walaupun itu bertolak belakang. Samanya dengan ibunda Syekh Sudais tadi. Idhab ja'alaka imaman lil haramain. Lungo minggato diusir itu. Tetapi di situ ada doa ja'alaka imaman lil haramain. Loh, menjadi imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu seleksinya luar biasa. Nah, ini ungkapan ibu sangat luar biasa. Kadang-kadang saya itu nyuwun sewu monggo kalian ini dipun unjuk rumiyin monggo adem-adem wonten caosan teh kali daharan monggo sesarengan ndonga rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Monggo dipun unjuk dipun darat. Kalian dalam lajengaken nggih. Kadang-kadang ngeten, saya ingat ada teman menikah yang tidak direstui oleh orang tuanya dengan berbagai macam alasan. Terus yang putri itu sampai mengatakan begini, sebab orang tuanya tidak merestui, mengungkapkan kata-kata begini. Oh masih mangan uyah tak lakoni. Nah itu masih mangan uyah tak lakoni. Sebab apa? Dipandang sang laki-laki ini laki-laki yang tidak berpendidikan, kemudian istilah legal-legal dan sejenisnya. Lah orang tua si perempuan ini tidak boleh. Boyo nek milih iki yo yang namanya anak laki-laki itu kan tanggung jawab keluarga, yo sing apik. Kan begitu. Kalau kita semuanya kan juga akan memilih mantu laki-laki itu kan begitu nggih. Nah, ini sebab tidak direstui yang kemudian si perempuan ini sampai mengucapkan kata-kata kepada kedua orang tuanya itu masih mangan uyah tak lakoni. Akhirnya pernikahan itu terjadi, namun betul satu fakta membuktikan setelah punya anak satu, memang dalam kondisi ekonominya yang sangat-sangat buruk, wong ya memang ungkang-ungkang gak gelem nyambut gawe. Akhirnya apa? Terjadi perceraian punya anak satu. Nah ini dalam kondisi biasanya perceraian itu nomor satu adalah biasanya ini ekonomi pemicu, diantaranya bukan kok ini, diantaranya masalah ekonomi. Tetapi kalau kita semuanya masalah ekonomi itu yang kemudian kita itu menganggap cukup, maka insya Allah itu semuanya bisa. Sebab itu janji Allah, ketika kita semuanya tidak punya apa-apa, bahkan kita lahir saja pusat kita dipotong, kan tidak punya apa-apa. Faktanya yang kemudian saat ini kita pun juga punya hidup, maka Allah itu sudah menjamin kehidupan kita. Allah itu mencukupkan untuk kebutuhan kita, tetapi Allah itu tidak akan memberikan kecukupan untuk gaya hidup. Nah ini gaya hidup. Nek kekuatan otot kita itu makan cukupnya lauk tahu tempe, ya jangan kemudian setiap hari
mintanya daging ayam, daging sapi, kemudian seafood, dan yang sekelas itu, maka yang jelek lah, ini gaya hidup, belum lagi masalah sandangan. Maka inilah Allah tidak akan memberikan kecukupan dengan gaya hidup, tetapi Allah itu akan menjamin kehidupan untuk hidup. Sebab faktanya di dalam Al-Quran itu dituliskan dalam surat An-Najm, ketika ada laki-laki, Allah menciptakan perempuan, ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam. Lah, ada kaya, ada kaya, ada nopo nggih boten, bukan miskin, tapi nopo aghna wa aqna. Allah memberikan kekayaan, maka di situ Allah memberikan kecukupan. Jadi bukan fakir, bukan miskin. Dalam kondisi miskin, dalam kondisi fakir, tetapi di situ kita ada rasa mensyukuri nikmat Allah, itu akan menjadi cukup, maka hati kita akan menjadi kaya. Sebetulnya itu, jadi cukup. Banyak orang kaya itu yang tidak cukup. Koruptor itu kaya, tetapi dia belum merasa cukup, makanya jadi koruptor. Selanjutnya, nah ini ada kaitannya kenapa kok doa ibu sangat dahsyat sekali. Kedekatan ibu itu memang diposisikan yang sangat luar biasa. Ada ibu pertiwi, ada hari ibu, kemudian belum lama ini diadakan hari bapak. Ini mengikuti. Yang tidak ada hari ibu, ibu pertiwi, ibu kota, tidak ada bapak kota tapi ibu kota. Ini suatu fakta ya. Dan memang Islam itu sangat memuliakan ibu. Ini kenapa? Nah, ini ada bahwa ibu itu diciptakan dalam keadaan yang keluh kesah, wahnan ala wahnin. Hamil itu sangat berat sekali. Dalam usia mungkin 1, 2, 3, 4 bulan, ada yang double tidak apa-apa ya. Itu kan sangat berat sekali. Kemudian ketika usia 8 sampai 9 bulan bedodol. Ini nyun sewu nggih. Ketika kita mau belanja ke pasar, apalagi saat mau Idul Fitri berdesak-desakan, napa nggih saged dititipke madarane wis ning kene wae yo aku tak ning pasar, kan enggak bisa. Dalam kondisi tidur pun kita susah, mau miring apalagi mengkuruk malah nggak bisa. Nah ini diciptakan dalam keluh kesah. Kemudian ditambah menyusui itu adalah wafisoluhu fi amaini 2 tahun. Itu normalnya, tetapi banyak ibu-ibu yang kadang-kadang ada yang tidak keluar asinya, maka ya itu berbeda. Ini pengkhususan ini adalah hukum secara umum. Maka disitulah ibu mempunyai sebuah kemuliaan. Maka di situ ada juga istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kenapa kok di bawah telapak kaki ibu? Kok tidak di telapak tangan? Nah di telapak tangan itu ketok, kalau di telapak kaki itu di bawah, maka kita bagaimana bisa menempuh, mendapatkan surga yang ada di bawah telapak kaki ibu. Kaki adalah untuk menapak, untuk jalan, maka dalam kehidupan ini tidak akan lepas dengan doa ibu. Suksesnya anak itu adalah prestasi orang tua. Tidak ada yang namanya anak sukses itu tanpa doa orang tua. Maka disitulah ketika suksesnya anak itu jelas adalah doa orang tua. Dan yang namanya orang tua tanpa diminta oleh sang anak untuk mendoakan, pasti akan mendoakan. Terutama ini adalah doa ibu. Nah, ini tadi Syekh Abdul Rahman Sudes yang sudah saya sampaikan. Kemuliaan seorang ibu, nah ini
Ada sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuka, yang pertama ummuka, ibumu. Qala summaman, kemudian siapa? Qala ummuka, yang kedua ummuka. Qala summaman, kemudian siapa? Qala ummuka, yang ketiga. Qala summaman, qala abuka, baru kemudian ayah. Berarti ketika punya ayah ibu, yang pertama yang diduduki siapa dulu? Jelas adalah ibu. Anak mengutamakan apa yang diperintahkan atau sendiko dawuh kepada ibu. Ini hadis. Ini ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut kembali bertanya, kemudian kepada siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Nah, sampai 3 kali ibumu, baru kemudian ayahmu. Kadang anak itu kan bingung ya, siapa yang didahulukan? Maka ini patokannya hadis ini, ibumu, baru kemudian ayah. Nah, ini ada sebuah kisah, seorang ahli ibadah, namanya Jurej. Nah, ini Jurej ini seorang pemuda ahli ibadah. Setiap hari ibadahnya itu sangat luar biasa. Puasa Senin Kemisnya, sholat malamnya, sholat qobliyah ba'diyahnya, wiridannya sangat luar biasa. Nah, pada suatu hari saat Jurej ini sedang sholat. Nah, sebab Jurej ini adalah, kalau istilah ahli ibadah sana itu adalah rohib, ya. Rohib yang ahli ibadah. Dia mempunyai, Jurej ini membangun tempat ibadah, kalau tempat kita musola atau masjid di samping rumahnya. Sebab memang ahli ibadah, maka dia hari-harinya pokoknya musola ini adalah tempat khusus Jurej ini. Nah, pada saat Jurej ini sholat, ibunya memanggil, Jurej, sampai dipanggil 3 kali. Nah, dalam kondisi sholat, coba nih panjenengan dipanggil, misalnya waktu muda dulu, dipanggil dalam kondisi sholat, panjenengan membatalkan sholatnya atau lanjut? Coba lanjut apa batal? Lanjut ya? Enggak. Saat sholat dipanggil ibu, misalnya pulau dipanggil kali sungguh, pulau kan kondisi sholat. Nah, misalnya panjenengan nggih nonton sholatnya dibatalkan, menopo dilanjut? Oh, lanjut sambil Allahu Akbar, ngoten nggih. Kalau misalkan jauh tidak mendengar Allahu Akbar-nya. Nah, Jurej ini, akhirnya sholatnya mboten khusyuk. Ada 2 hal di benak pikirannya Jurej. Iki sholat tak batalke, memenuhi panggilan ibu, opo tak lanjut. Nek aku sholat itu memenuhi panggilan Allah, nek panggilan ibu iki mang aku panggilan orang tua. Nah, berdialog. Akhirnya sholatnya mboten khusyuk, berdialog. Iki tak batalke, opo tak lanjut. Sedangkan kalau aku sholat, saya menghadap Allah, panggilan ibu ini adalah bakti anak kepada orang tua. Yang ternyata Jurej
yang dilakukan? Tetap melaksanakan sholat. Nah, tetap melaksanakan sholat. Apa yang terjadi? Sang ibu ini marah. Akhirnya apa? Mengungkapkan kata-kata yang tidak baik. Oh, ya Allah, jangan sampai nanti Judat ini, katakanlah meninggal ya, sebelum Judat ini menjumpai fitnah dari seorang pelacur. Tahu pelacur nggih? Perempuan tunasusila, perempuan panggilan. Itu ungkapan sang ibu. Nah, ini terjadi sebaliknya dengan Syekh Sudes tadi. Sang ibu marah tetapi dengan ungkapan yang baik. Lah yang ini ibunya Judes ini bejane Judes. Wong ape, ahli sholat, ahli ibadah, dipanggil ibu. Tidak mau melaksanakan panggilan itu, tidak membatalkan tetapi tetap melaksanakan sholat. Ibu mengungkapkan ungkapan yang tidak baik. Nah, pada akhirnya pada suatu saat ada seorang gadis jalan yang kemudian digoda oleh penggembala. Sang penggembala itu godani. Gadis ini memang cantik, sebab dia seorang apa tadi? Kemudian digodain sama si penggembala, nggak mau. Ya mau, yang namanya memang ini kok ya profesinya semacam itu. Digoda si penggembala, akhirnya mau, terjadi perzinaan. Nah, yang kemudian terjadi perzinaan, kemudian si gadis ini kemudian hamil. Kondisi hamil yang kemudian di situ anak ini sampai melahirkan. Nah, sebab di sana sang raja itu jika ada gadis kok kemudian hamil tanpa suami menjadi masalah besar dan menjadi perbincangan di masyarakat itu. Kemudian dipanggillah sang gadis itu. Ditanya, janjane kowe iki karo sapa? Tapi si gadis ini tidak jujur. Gadis ini menjawab, oh, bapake bayiku iki si Judes. Sang raja heran, opo iya Judes sing ahli ibadah kok gelem nglakoni kaya ngono kuwi. Jangan-jangan ada sebuah cerita itu ya. Kalau di sini di mana? Di wilayah Satpem ya, Pasar Kembang itu. Ada ustaz-ustaz yang lewat sana. Kita ini. Ustaz, monggo pinasa, oh nggih matur nuwun. Gratis Ustaz, oh nggih. Nah, ini si Judet ini mendapat fitnah. Nah, si gadis ini tadi mengaku bahwa ayah dari sang bayi itu adalah Judet. Nah, yang kemudian sang raja memanggil Judet. Dipanggil, yang kemudian Judet ini ditanya, apa benar? Kowe iki bapake bayi iki. Judet juga kaget. Loh, saya itu tidak melakukan apa-apa. Tapi tetap si gadis itu mengatakan bahwa inilah ayah dari bayiku. Nah, yang kemudian sang raja marah. Wong lakoni kok gak gelem tanggung jawab. Akhirnya tempat ibadahnya, musolanya Judet itu dihancurkan. Judet pun itu lehernya diikat, boten diikat sampai kek meninggal dunia nggih, boten. Dijerat yang kemudian supaya ngaku. Akhirnya Judet itu meminta kepada sang raja, wahai rajaku,
berikan aku kesempatan untuk sungkem kepada ibundaku. Nah, saat aja tidak berpikiran panjang kenapa kok minta ini, barangkali nanti yang kemudian ada sesuatu. Tapi saat aja ini memberikan izin kepada Sudet untuk menemui ibundanya. Nah, yang kemudian sebab Sudet ini ahli ibadah, yang memang betul ketika minta izin untuk menemui ibundanya nanti akan kembali lagi benar. Nah, Sudet ini menemui ibundanya. Sudet menyampaikan, Bu, saya tadi itu dipanggil raja. Saya ditanya tentang siapa ayah bayi Kailo. Terus kata ibu, lah kowe nglakoni orang. Sudet tidak. Kemudian Sudet ini ingat, oh opo aku bikin sing ingat dengan sang ibu. Barangkali sebab Sudet ini orang yang alim, ibu adalah segala-galanya, yang kemudian Sudet ini menanyakan pada sang ibundanya, Bu, menapa ibu nanti ndongaaken kula ingkang awon. Sang ibu pun tidak menjawab, yang disampaikan itu kan sudah lama, tidak bisa dibahas. Yang kemudian Sudet ini meminta doa kepada sang ibu, Bu, mohon doa bahwa saya ini betul-betul tidak melakukan zina kepada sang ibu bayi ini. Sampai mengatakan, demi Allah saya itu tidak melakukan zina kepada ibu dari bayi. Akhirnya apa? Sang ibu mendoakan kepada sang anak, ya wis le, nek memang kowe iki ora nglakoni, ya muga-muga Gusti Allah iki duduke sing bener. Nah, lega sang ibu hanya mendoakan dengan ungkapan yang semacam itu, muga-muga Gusti Allah menehi pitutuh sing bener. Nah, yang kemudian Sudet kembali kepada sang raja. Kembali ke sana, sebab Sudetnya ini ada efek ahli ibadah ya, maka Allah pun akan memihak kepada orang yang ahli ibadah. Di sana kemudian Sudet ini mengambil sang bayi ini, kepalanya dipegang. Hei bayi, siapakah ayahmu yang sebenarnya? Bayi ini ditanya, hei bayi, sopo toh bapakmu iki? Lah, bayi ini menjawab dengan nama, katakanlah si A, sang pengembala. Kaget sang raja ini dan semuanya terbelalak. Loh, bayi ini kok iso ngomong dan menunjukkan siapa ayah yang sebenarnya dari bayi ini. Nah, akhirnya raja meminta maaf kepada Sudet, yang kemudian pasukan dari raja ini diminta untuk membangun musolanya kembali, tempat ibadahnya si Sudet ini tadi. Nah, ini ada doa yang tadi Sudet itu didoakan sang ibu dengan kemarahannya tapi ungkapan yang baik. Yang kedua ini Sudet dipanggil oleh sang ibu. Walaupun Sudet ini adalah ahli ibadah, tetapi tidak mengindahkan panggilan ibunya, yang kemudian sang ibu mengungkapkan ungkapan yang tidak baik, itu berefek kepada sang anak. Nah, yang kemudian Sudet ini yang kemudian terbebas dari tuduhan sebagai pezina. Jadi apa efek kealimannya tadi? Kalau ada fitnah tadi, ini adalah sebab doa dari sang ibu.
doa ibu ini adalah sangat luar biasa, maka sangat dahsyat sekali. Maka kita di sini banyak ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ini kita harus hati-hati sekali dalam mengungkapkan ungkapan kepada anak kita. Apapun ungkapan kita itu mempunyai energi yang sangat luar biasa. Nah, di sini Ibu Syekh Sudes itu tidak akan berpikiran yang macam-macam, tetapi Ibunda Syekh Sudes ini bahwa yang namanya ungkapan itu adalah doa, apalagi seorang ibu sangat mujarab sekali, dahsyat sekali. Apa yang kita ungkapkan itu punya energi yang positif. Tetapi itu jika kita mengungkapkan dengan hal yang baik, nantinya akan membekas kepada anak ungkapan yang positif itu. Kemudian apa yang kita pikirkan dan kita yakini dari ungkapan itu, insya Allah itulah yang akan terjadi. Kalau pada yang terjadi pada Syekh Sudes itu memang sangat luar biasa dan itu serbu satu, bagi kita pun itu sulit. Maka kita dari kejadian ini fakta ya, Syekh Sudes itu masih hidup dan saat ini beliau masih tetap menjadi imam tetap Masjidil Haram. Maka kita harus hati-hati mengungkapkan ungkapan kepada anak-anak kita. Hindari kata-kata positif, jangan sekali mengatakan nakal terus pripun Bu. Nah, saya pun juga belajar. Saya mengatakan anak saya itu kalau mungkin ayo mau jadi anak pinter apa mboten pinter. Nah, pinter atau mboten pinter. Anak itu biasanya yang dipilih kalau dalam hal psikologi, kata yang kedua, kata yang terakhir. Mau jadi anak pintar atau nakal? Yang diingat adalah nakalnya. Coba anak kecil sudah tahu. Kata-kata yang diambil itu adalah ungkapan yang di belakang. Bola atau boneka. Boneka atau bola. Nah, bagi anak memang yang ditangkap itu adalah kata kedua. Maka kita jangan mengungkapkan ungkapan yang buruk walaupun itu sangat menjengkelkan untuk kita, walaupun itu sangat menjengkelkan. Maka jangan sekali maaf kadang-kadang kalau ada anak kita ngomong oleh Mbah, bocah kok nakal kaya meniki, Mbah mboten nakal Mbah, pinter. Nah ini kita biasakan. Kalau ada kata-kata positif pinter, nanti anak itu akan menjadi pinter. Apa? Sebab apa? Dibombong. Ya nantinya akan menjadi pinter. Ungkapannya di sini yang terekam itu pinter. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Maka disinilah ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada kedua orang tuanya. Kemurkaan Allah itu pun juga tergantung kemurkaan kepada kedua orang tuanya. Banyak fakta di sekitar kita. Orang yang sukses itu bukan berarti dalam kondisi ekonomi yang melimpah boten, tapi dalam keadaan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai putra-putri yang soleh-solehah. Ini yang sangat luar biasa, walaupun mungkin ekonomi itu pas-pasan. Napa pas-pasan itu? Pas anak kita itu minta untuk bayar SPP pas ada, anak nyuwun motor pas ada, anak nyuwun napa mawon nyuwun baju yo pas ada. Enak ta pun pas-pasan. Mboten usah sing sugih tapi sing pas-pasan. Nah niki. Nah ini begitu juga kemurkaan. Maka kalau kita murka itu ya nanti Allah juga akan murka. Maka kedudukan orang tua itu adalah kedudukan yang kedua setelah Allah. Maka kita harus hati-hati. Nah, tadi dalam cerita ada Judas, saksinya itu adalah bayi yang bisa ngomong. Percaya mboten Bu, bayi bisa ngomong. Memang
keajaiban diceritakan ada di dalam Al-Quran ataupun hadis, itu memang ada beberapa bayi yang diberikan kelebihan oleh Allah saat bayi yang semestinya itu bahasa bayi hanyalah nangis. Nek nangis, pipis nangis, nek pingin mimi nggih nangis, nek lapar nggih nangis. Bahasa bayi kan toh. Tapi ini suatu fakta, bayi ini bisa ngomong. Selain Junaid, siapa bayi yang menyaksikan yang bisa ngomong itu? Isa alaihissalam. Isa waktu kecil. Isa itu kan tidak punya ayah. Nah, sang Maryam itu dituduh, maka Isa ini waktu bayi bisa ngomong pada kisahnya Fir'aun itu pun juga Musa ya Bu. Isa ini bisa ngomong. Kemudian bayi Masitoh yang menyatakan ketauhidannya kepada Allah. Kemudian dimasukkan ke dalam bejana hukumannya sebab tidak mau menyembah kepada rajanya, tetapi Tuhannya hanyalah Allah. Bayi yang diasuhnya ini pun juga bisa ngomong. Nah, memang ada beberapa bayi, ada 8 bayi. Itu keajaiban Allah sebagai saksi yang saatnya belum bisa ngomong itu bisa ngomong. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa bagi Allah, dan ini mungkin bisa dikatakan kalau mungkin Junaid itu adalah tingkatan manusia biasa, maka itu adalah sebagai makna. Jadi ada kejadian luar biasa itu ada beberapa hal. Maka kita pun hati-hati nih. Kalau nonton TV itu kita mendapatkan suatu keajaiban. Wah, itu dapat mukjizat. Jangan mengatakan mukjizat nih, ampun mengatakan mukjizat. Sebab mukjizat itu hanya untuk nabi dan rasul saja, itu mukjizat. Yeah. Jadi kalau nonton sinetron itu kan nggak tahu dengan ilmu agama. Mereka mengatakan itu dibayar, actionnya kayak itu dibayar. Sehingga ketika mengatakan mukjizat ya dia tidak tahu. Mukjizat itu hanya untuk nabi dan rasul. Dan untuk manusia biasa ada keajaiban untuk manusia biasa apa namanya? Ma'unah. Kalau untuk tingkatan di atasnya apa? Para wali, misalkan yang kita kenal adalah Wali Songo. Wali Songo yang kita kenal itu kan sangat sakti. Lah kesaktiannya itu bukan kok sakti digawe-gawe, itu bukan. Tetapi sebab beliau itu kedekatannya, riyadhahnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah itu yang sangat luar biasa. Maka para wali itu mempunyai suatu kekuatan yang sangat luar biasa, itu namanya karomah. Keajaiban, kejadian yang luar biasa yang terjadi pada para waliullah. Wali yang ada yang terkenal itu Wali Songo, tetapi ada wali-wali yang lain. Namanya mungkin ada nama wali itu macam-macam ya. Ada yang nampak, ada yang tidak. Itu karomah namanya. Kayak di Muntilan itu ada Mbah Jogo, Mbah Yai Dalhat, kemudian ada Mbah Yai Akrabyak. Itu di Muntilan itu sering diziarahi oleh para peziarah Wali Songo. Selain Wali Songo itu ada di Melangi, Mbah Yai Iman itu yang menyebarkan Islam di tanah Jogja, itu juga kategori ada yang menyebutkan wali. Mbah Yai Hamid Pasuruan mempunyai kelebihan yang luar biasa, itu pun yang kemudian wali. Termasuk Gus Dur itu pun ada yang menyebutkan itu wali. Siapa yang bisa mengatakan wali? Ya sesama wali itu, tetapi gejalanya itu ada. Nah, ini nggih. Nah, dari dua hal yang saya sampaikan tadi, kisah dua hal Syekh Sudes dari Ibunda Syekh Sudes dengan doa kemarahannya tetapi mengungkapkan dengan yang baik. Yang kedua, Ibunda si Rahib Junaid kemarahan ibu dengan ungkapan yang mencelakakan. Maka ini kita ambil kesimpulan bahwa tanggung jawab orang tua, ada tanggung jawab orang tua itu terhadap anak. Maka ini yang kita harus harus kita lakukan.
Yang kedua, tanggung jawab seorang anak kepada orang tua. Tadi sang anak dipanggil ibu, maka laksanakan, utamakan dulu orang tua ini. Kemudian terdapat nilai pengabdian. Pengabdian pada Tuhan pencipta kita. Yang kedua, pengabdian pada ibu bapak, menjaga sikap pejabat kedua, khususnya ibu. Ini ada istilah hablum minallah dan hablum minannas. Ada seimbang, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kita kalau mau ibadah tok tanpa dengan duniawi itu timpang, maka ada dua hal. Kalau kita seperti ini ya, kita datang ke sini itu majelis taklim ini, kalau kita niatkan untuk talabul ilmi ya kita nilainya ibadah. Tapi kalau datangnya ke sini itu cuman aku ingin ketemu kalau aku ingin menyampaikan sesuatu, ya hanya itu walaupun ada di sini. Datang ke sini diniatkan untuk taklim, ada silaturahim, nilainya ibadah. Kita bekerja pun, ketika bekerja ke pasar, jualan atau apapun, kalau kita niatkan bahwa bekerja ini adalah bagian ibadah, maka nilai kita itu adalah ibadah. Tidur kita, kalau kita niatkan adalah ibadah, maka tidur kita pun nilai ibadah. Tidurnya orang yang tanpa ilmu, wis waton tiru, ya cuman hanya dapat menghilangkan lelah saja, tetapi bagi kita orang yang berilmu, kita niatkan tidur itu adalah ibadah, maka nilainya ibadah walaupun itu. Nah ini doa seorang ibu sangat mustajab. Monggo ibu, saya mengajak diri saya punya anak 4. Mudah-mudahan kita semuanya, anak cucu kita nanti menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang solih, menjadi dzurriyyah thayyibah dan yang membanggakan kedua orang tua, bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Doa seorang ibu untuk anaknya tiada dinding penghalang. Kita di sini, anak kita mungkin di luar kota atau mungkin bahkan di luar negeri, itu tidak terbatas. Doa kita kapan saja bisa. Doa seorang ibu tidak berhijab, tidak ada halangan apapun, tidak ada sabil apapun. Doa seorang ibu akan terus didenari oleh Allah dengan tidak dipalang, maksudnya itu loh tidak boleh, tidak. Doa apapun ibu akan didengarkan oleh Allah. Nah, doa seorang ibu monggo apa saja yang diungkapkan oleh ibu ini adalah sangat-sangat bermakna untuk anak-anak kita. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pertemuan di pagi yang sendu ini, sendu bukan senang dusel kayak ini. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan di pagi yang sendu ini Allah mendengarkan doa kita, hajat kita. Ridhoillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa qul mazida ya rabbana alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma iftah 'alaina quluban 'arifina bi hikmatik wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min nurin wa tahina bi nurin akhlaqana bil hisab lana wa amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita ambil beberapa pelajaran yang penting dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kertas hijaunya yang tulisannya Shalawat Ibrul Bulut dipersilakan untuk dibawa pulang.